Selamat datang di channel Belajar Manufaktur. Di channel ini, kita akan berbagi informasi seputar manufaktur. Salah satunya tentang profesi yang ada di industri manufaktur. Kali ini, kita akan membahas profesi staf PPIC. Apa tugasnya, kegiatannya, dan skill apa yang harus dimiliki? Tonton video ini sampai habis. Pertama, kita akan bahas Departemen PPIC. PPIC merupakan kepanjangan dari Production, Planning, and Inventory Control. Sesuai kepanjangannya, PPIC merupakan departemen yang bertanggung jawab dalam production planning atau persiapan produksi, seperti meramalkan jumlah permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menghitung kapasitas produksi, dan lain-lain. Inventory control, seperti pengelolaan stok bahan baku, barang setengah jadi sampai stok produk jadi. Targetnya adalah pengiriman produk ke pelanggan berjalan sesuai dengan target permintaan pelanggan. Selain itu, PPIC juga berfungsi dalam manajemen operasi dan rantai pasok yang bertanggung jawab untuk merencanakan produksi, mengelola persediaan bahan baku dan produk jadi, serta mengontrol aliran produksi secara efisien. PPIC sangat berperan penting dalam memastikan bahwa produksi bisa berjalan sesuai rencana, persediaan dijaga pada tingkat yang optimal, dan proses produksi bisa berjalan secara efisien untuk memenuhi permintaan pasar. Sekarang kita ke staf PPIC. Apa tugasnya dan tanggung jawab seorang staf PPIC tersebut? Kita akan bahas. Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab staf PPIC ada dua. Ya. Satu, berkaitan dengan fungsi production planning, dan yang kedua, dengan fungsi inventory control. Yang pertama, berkaitan dengan fungsi production planning. Satu, menghitung jumlah permintaan produk dari customer. Staf PPIC harus berkoordinasi dengan bagian sales atau marketing untuk mengetahui permintaan pelanggan, atau berdasarkan peramalan atau forecast kebutuhan pelanggan. Biasanya, staf PPIC akan melakukan meeting. Ya, ini akan menghasilkan SNOP, Sales and Operation Planning. 2. Menghitung kapasitas produksi tiap mesin. Staf PPIC harus bisa melakukan perhitungan kapasitas. Ini berfungsi untuk mengetahui output produk tiap proses atau tiap mesin. 3. Menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan jadwal produksi. Staf PPIC harus melakukan koordinasi dengan bagian purchasing untuk pengadaan bahan baku supaya produksi bisa berjalan sesuai dengan jadwal. 4. Membuat jadwal produksi. Dengan mempertimbangkan permintaan pelanggan dan tingkat inventaris yang dikehendaki, staf PPIC harus mampu membuat jadwal produksi harian, mingguan, dan bulanan. 5. Monitoring pencapaian produksi.
Staf PPIC harus melakukan koordinasi dengan bagian atau departemen produksi untuk mengetahui kesesuaian jadwal dan aktual produksi. Mengetahui aktual pencapaian jumlah produk dibandingkan dengan target. Hal ini untuk mengantisipasi dan menganalisa permasalahan di produksi. 6. Membuat laporan hasil produksi. Menghitung selisih antara target dan aktual pencapaian produksi. Data ini kita gunakan untuk membuat jadwal produksi di esok harinya. Berkaitan dengan fungsi inventory control. 1. Menghitung level inventory, raw material, dan produk finish. Staf VVIC harus mampu atau harus bisa cara untuk menghitung level inventory yang optimal dengan mempertimbangkan keamanan pengiriman, ketersediaan gudang, dan perputaran bahan baku. 2. Memonitor level inventory raw material dan produk finish. Melakukan pengecekan secara reguler untuk update aktual level inventory di gudang bahan baku atau gudang finish produk. 3. Monitoring pemakaian bahan baku. Secara rutin melakukan pengecekan aktual pemakaian bahan baku di departemen produksi. Lalu bandingkan dengan standar produk atau bill of material. 4. Melakukan stok opnam secara reguler. Cek persediaan bahan baku dan bandingkan dengan data pemakaian bahan baku. Kalau ada selisih, berarti ada kesalahan dalam penulisan pemakaian bahan baku. Stok opnam biasanya dilakukan bisa seminggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, tergantung dari perusahaan masing-masing. Untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, staf VVIC harus memiliki kompetensi sebagai berikut. Untuk hard skill, 1. Pemahaman proses produksi. Staf PPIC harus mengerti bagaimana alur produksi, mesin apa yang digunakan untuk tiap-tiap produk, dan jadwal kerja di pabrik. 2. Perencanaan produksi. Menguasai metode perencanaan seperti Material Requirement Planning atau MRP. 3. Manajemen inventaris. Memahami pengelolaan stok barang, menghitung level stok yang optimal, dan mengerti sistem pengiriman seperti FIFO atau FEFO. 4. Analisa data. Kemampuan untuk membaca laporan dan menganalisis data menggunakan Microsoft Excel atau ERP atau sistem lainnya. 5. Penggunaan software ERP. Harus familiar dengan sistem seperti SAP, Oracle, atau Odoo. 6. Forecasting dan scheduling. Bisa memprediksi kebutuhan pelanggan, menyusun jadwal produksi, dan perencanaan kebutuhan material. 7. Kepatuhan terhadap standar kualitas. Quality Management System yang banyak digunakan seperti ISO 9001. Itu sebagai ISO basic. Atau yang lebih spesifik lainnya
seperti ISO 22000 atau IATF 16949 dan ISO lainnya. Sekarang, soft skill. Apa saja yang harus dimiliki? 1. Komunikasi yang efektif. Berinteraksi secara baik dengan departemen produksi, purchasing, gudang, dan lain-lain. 2. Pemecahan masalah. Mampu secara cepat menemukan solusi jika terjadi keterlambatan, seperti bahan baku atau kendala di produksi yang menghambat pengiriman ke pelanggan. 3. Manajemen waktu. Mampu mengatur prioritas tugas untuk menjaga kelancaran operasi. 4. Ketelitian, detail, dan oriented. Memastikan data inventaris dan rencana produksi benar dan sesuai. 5. Teamwork atau kerjasama tim. Mampu berkolaborasi dengan berbagai departemen. 6. Adaptabilitas. Mampu beradaptasi dengan cepat, seperti perubahan jadwal produksi atau perubahan permintaan pelanggan secara mendadak. Itulah seputar Departemen PPIC, khususnya staf PPIC, mengenai tugas dan tanggung jawab dan skill apa yang harus dimiliki oleh staf tersebut. Terima kasih. Silakan teman-teman, bila ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini untuk mengetahui informasi seputar dunia manufaktur.